Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا بسندنا المتصل إلى إمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكراماته في الدارين آمين. Lihat kitabnya, tulis arti terjemahan di bawah bahasa Arabnya. Kita lanjutkan dengan kitab Jami' Shaghir nomor hadis 5222. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'u, letakkan oleh kalian as-sawta, cambuk, rotan, haitsu di mana yarahu bisa melihat akannya al-khadim oleh pelayan." Seorang pelayan, didikannya, akhlaknya, budi pekertinya, tanggung jawab dari majikan. Maka mendidik dengan cambuk, dalam artian di sini rotan, karena cambuk itu lebih menyakitkan daripada rotan. Mendidik dengan rotan itu didikan sunnah. Kalau bagi anak-anak dari usia 10 tahun paling cepat, di bawah usia 10 tahun tidak boleh mendidik dengan rotan. Nabi SAW bersabda, "Muru sibyanakum idza balagha sab'a sinin." Suruh anakmu salat apabila usianya sudah 7 tahun. Wadribu 'alaiha idza balagha 10 sinin. Pukul dia kalau meninggalkan salat kalau usianya sudah 10 tahun. Berarti minimal usia didikan yang boleh dengan rotan 10 tahun. Di bawah 10 tahun tidak boleh dirotan. Kalau dirotan di bawah 10 tahun, maka rotan lewat 10 tahun tidak ada fungsi baginya. Mau dirotan berapa saja dia ada kebab, makanan dari kecil. Tapi apabila rotan itu, dan tujuan mendidik dengan rotan bukan memukul. Tujuannya bukan memukul, tapi tujuannya mendidik supaya dia ingat selalu dengan rotan. Maka Nabi bersabda, letakkan rotan itu di tempat di mana pembantu kalian, pelayan kalian bisa melihatnya. Hari ini kan tidak ada pembantu dan tidak punya wewenang bagi seorang majikan merotan pembantunya. Tapi hal ini bisa diistimbat kepada pendidikan agama, TPA, pondok pesantren. Rotan kita mana? Nah, mestinya diletakkan di tempat yang nampak, di depan mading, satu di situ, di sebelah kiri satu tiang. Jadi nampak rotan tuh. Nah, ketika nampak itu dia ingat, nah ini kalau ribut bakalan kena rotan. Akhirnya dia tidak melakukan kesalahan. Tapi apabila rotannya nggak nampak, dia lupa. Akhirnya dia kejar-kejaran, bising, mengantuk, pura-pura sakit, macam-macam, main air.
lempar-lemparin bantal. Tapi apabila nampak rotan di mana-mana walaupun tidak dipakai, itu sebagai mudzakir, pengingat supaya tidak melakukan pelanggaran. Jadi dari hadis ini kita pahami rotan itu bukan tujuan, tapi rotan adalah tarbiyah. Jadi rotan yang ada tarbiyah itu ada batasan kewajaran. Yang pertama, tidak boleh di bagian muka. Yang kedua, tidak boleh mematahkan tulang. Yang ketiga, tidak boleh mengalirkan darah. Apabila seorang pelajar sudah diberi rotan kepada tahap yang wajar lalu tidak bisa merubah perilakunya, itu maknanya sudah habis tahap pendidikannya. Maka kita serahkan dia kepada orang tuanya. Bapak, kami sudah rotan. Pertama, sudah nasihati anak bapak. Yang kedua, sudah kami nasihati melakukan kesalahan yang sama. Ketiga, kami nasihati masih melakukan kesalahan yang sama. Pertama, kami kasih dosis rotan pertama, masih melakukan kesalahan yang sama. Kemudian kami kasih dosis kedua, dosis ketiga, sampai pada tahap kewajaran. Maka tidak boleh merotan melebihi pada tahap kewajaran, karena dia tarbiyah, bukan dendam, bukan menyakiti, bukan menzalimi. Kenapa hari ini pendidikan rotan menyebabkan kenakalan kepada seorang anak? Kenapa rotan hari ini menyebabkan anak semakin bandel? Kenapa rotan hari ini membuat seorang tidak jerah? Pertama, mungkin salah. Dari kecil sudah dirotan. Dari kecil dia sudah menerima kekerasan dalam pendidikan. Padahal di bawah 10 tahun tidak ada boleh bahasa kekerasan dalam pendidikan. Yang kedua, mungkin seseorang yang merotan itu tidak ada niat tarbiyah. Seseorang merotan itu dengan emosi, seseorang merotan itu dengan kebencian, jengkel kali dirotan. Maka menyebabkan tidak ada tarbiyah di dalamnya. Seorang guru memberikan rotan kepada santri tidak ada niat kebencian sedikit pun. Tidak ada emosi karena benci, tapi emosi karena kesalahan yang dilakukan. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, da'i, itu fi'il amar ditujukan kepada wanita. Siapa wanita yang Nabi perintahkan dalam hadis tersebut? Menurut Imam Abdul Rauf Al-Manawi, kata beliau, Ummi Bujaid. Nah, Ummu Bujaid dalam kaidah bahasa Arab atau dalam sastra Arab disebut dengan kunyah. Nah, ibu maknya si Bujaid, nama anaknya Bujaid, maka disebutlah ibunya Ummu Bujaid. Jadi kata Nabi kepada Sayyidatina Ummu Bujaid, doai, letakkanlah olehmu fi yadil miskin, di tangan orang miskin, walau zilfan muharraqah, walaupun kuku kambing yang dibakar. Walaupun kuku kambing yang dibakar. Lawayah di situ itu menunjukkan seberapapun yang mampu kamu berikan, berikan. Walaupun di sini tidak bisa kita pahami anjuran bersedekah dengan kuku kambing yang dibakar. Hari ini kaki kambing pun sulit untuk digunakan. Ini kukunya. Bagian bawahnya itu, bagian bawahnya kan biasa kita ambil, pahanya. Kemudian bagian kaki bawahnya antum kuliti enggak? Ada yang menguliti sampai ke bawah. Tapi bagian ujung sekali itu, yang kukunya ada daging sedikit di atas. Jadi bukan kuku doang maksudnya. Kalau kita lihat itu bagian kaki kambing itu ada paha, di bawah ada lengan, di bawah ada kuku, di pangkal kuku itu ada sedikit daging. Nah, di situ dipotong, dibakar kukunya, ada sepotong inilah kira-kira tulang yang berkulit. Berapa nilainya? Nah,
nggak ada nilainya dan nggak ada orang mau makan. Tapi kalau waktu terdesak itu bisa dimakan. Maka Nabi bersabda, berikanlah itu, letakkanlah itu kepada tangan orang miskin yang meminta kepadamu, tapi yang sudah dibakar. Nah, di sini ada perintah meletakkan. Ada perintah meletakkan, bukan dilemparkan. Maka ketika ada pengemis minta, memang betul-betul orang miskin, bukan yang orang kuat, bukan dia punya tenaga tapi pemalas, bukan pengangguran, tapi memang orang miskin, tidak bisa berusaha lagi. Ketika dia meminta seperti itu, kita ingin memberi, letakkan, jangan lempar. Tahu ini? Nah, ambil, nanti nular miskinnya ke saya. Apalagi melempar. Jadi ketika memberi, jangan menyakiti hati orang yang menerima. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Da'i, letakkan olehmu." Ini juga perintah kepada wanita. Siapa wanita yang dimasukkan dalam hadis ini? Siapa? Sayyidatina Asma binti Abi Bakar. Sayyidatina Asma binti Abi Bakar radhiyallahu an, ketika itu ada sesuatu daging yang menonjol di lehernya. Ada daging tumbuh di lehernya, bengkak. Maka dilaporkan, ya Rasulullah, ini di bagian leher saya ada daging yang keluar, bengkak. Maka Nabi bersabda, "Doai, letakkan olehmu yadaki, tanganmu wahai Asma, alaihi, atasnya daging yang menonjol tersebut." Apakah itu bisul atau apalagi namanya, pokoknya bengkak. Tsumma kuli, kemudian baca olehmu salasa marrat, sebanyak 3 kali, Bismillah, Allahumma azhib anni syarra ma ajidu bida'wati nabiyyika tayyibil mubarak al-makin indaka, Bismillah. 3 kali. Bismillah, dengan nama Allah. Azhib, Allahumma azhib, ya Allah hilangkanlah, anni, dariku, syarra, kejelekan, ma ajidu, sesuatu yang aku alami, sesuatu yang aku rasakan, bidakwah, dengan berkah doa, nabiyyika, nabimu, at-tayyibi, yang maha bagus, yang maha harum, al-mubarak, yang diberkahi, al-makini indak, yang punya posisi di sisimu. Bismillah, dengan nama Allah. Ini obat bisul, obat bengkak. Saya nggak tahu apa penyakitnya itu. Nah, termasuk juga yang bengkak di leher, bagu, ya, bukan nama kerupuk itu. Nah, jadi letakkan tangan di situ, baca doa tadi sebanyak 3 kali. Di sini ada sir daripada hadis Nabi SAW, yaitu tentang bertawasul. Wahabi kan tidak terima tawasul dengan Nabi. Kata Wahabi, orang tawasul syirik.
Kata Salafi, orang bertawasul syirik. Ini salah satu dalil bertawasul. Kenapa tidak Nabi yang melakukan pengobatan langsung kepada orang yang sakit tersebut, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Rasul kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq disengat kala jengking dalam Gua Thur ketika penyembunyian hijrah dari Makkah ke Madinah? Kenapa tidak Nabi langsung ludahi seperti ludah yang Nabi berikan pengobatan kepada mata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Kenapa Nabi ajarkan doa? Saya minta antum fokus, kalau saya terangkan antum lihat ke depan. Nah, jadi kenapa Nabi tidak obati langsung? Kenapa Nabi ajarkan doa? Supaya hal ini bisa berlaku pada akhir zaman. Kalaulah sakit waktu itu langsung diobati oleh Nabi, setiap yang sakit langsung Nabi obati, seperti satu orang sahabat datang pada Nabi SAW setelah berperang kena matanya oleh anak panah, kemudian dicabut dia, keluar biji matanya, kemudian dilepaskan dari anak panah. Ya Rasulullah, nah ini mata saya kena panah, udah keluar copot bijinya. Nabi ambil, Nabi letakkan lagi dalam matanya, Nabi usap. Apa kata sahabat tersebut? Saya rasa mata yang tadi copot itu lebih terang pada mata yang sebelahnya. Kenapa Nabi tidak melakukan hal yang sama kepada wanita ini? Supaya bisa diamalkan sampai akhir zaman. Kalau semua penyakit Nabi atasi secara langsung, maka hari ini umat tidak bisa mengatasi penyakitnya. Tapi dengan Nabi ajarkan doa, maka umat bisa mewarisi doa tersebut untuk bisa dipergunakan. Berarti doa ini untuk dipakai sampai akhir zaman. Ketika doa ini dibaca sampai akhir zaman, lalu di sini ada bahasa, ya Allah hilangkan dariku sakit yang aku derita dengan berkah doa Nabi-Mu. Itu apa maksudnya? Apa maksudnya? Tawasul dengan Rasulullah, bertawasul dengan Nabi SAW. Kalaulah hadis ini berlaku sampai akhir zaman, berarti tawasul Nabi bolehkan dengan Nabi walaupun Nabi sudah meninggal dunia. Karena Wahabi katakan bertawasul dengan Nabi itu boleh kalau Nabi masih hidup. Dalil dia adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an bertawasul dengan paman Nabi karena Nabi sudah meninggal. Ketika kemarau panjang terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar katakan, ya Allah, atawassalu ilaika bi ammika Abbas, bi ammi nabika Abbas. Aku bertawasul kepadamu dengan paman Nabimu Abbas. Ketika Nabi hidup bertawasul dengan Nabi, ketika Nabi meninggal tidak boleh bertawasul dengan Nabi. Buktinya Sayyidina Umar bertawasul dengan paman Nabi. Nah, kalau itu redaksi yang disampaikan, orang terima. Tapi hadisnya kan bukan hanya itu. Di sini ada hadis yang mengatakan Nabi mengajarkan doa kepada Sayyidatina Asma binti Abi Bakar radhiyallahu an supaya dihilangkan sakitnya dengan berkah, dengan perantaraan doa Nabi-Mu. Untuk melengkapi hadis ini juga kita ingatkan kembali hadis yang diajarkan, doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada seseorang buta yang datang kepada Nabi. Maka kesimpulannya, bertawasul dengan Rasulullah setelah Rasulullah meninggal dunia bukan perbuatan syirik seperti yang dikatakan oleh Wahabi. Nah, maka salawat yang kita baca bukan syirik. Allahumma salli salatan kamilatan wa salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin Nabi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunaru bihil raghaibu. Itu kata Salafi, itu semua salawat syirik karena menggunakan bertawasul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai benteng umat akhir zaman, antum mesti mengumpulkan beberapa dalil tawasul
Di antaranya ini adalah dalil bertawasul. Nabi mengajarkan doa, ya Allah, hilangkan dariku penyakit yang aku rasa dengan berkah doa nabimu. Nabimu yang mana? Nabimu yang maha agung, nabimu yang maha bersih, yang diberkahi, yang punya posisi di sisimu. Bismillah, baca 3 kali. Khair, silakan azan, nanti kita uji antum hafal sambil azan doa tersebut. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Baca Fajrin. Allahumma adhib anni ma ajidu bida'watika nabiyyika thayyibal mubarakil ma barakil indik. Bismillah. Kurang Jabar. Yang lain besok pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 5225, hadis sahih riwayat Imam Tabrani dari Sayyidatina Maimunah binti Abi Usaibin. Nabi SAW bersabda kepada beliau, Da'i, letakkanlah tanganmu. Da'i, letakkan olehmu wahai Maimunah. Yadaki, tanganmu. Al-yumna, yang kanan. Ala fuadiki, atas hatimu. Ini bukan obat sakit fisik, ini obat sakit hati. Yang sedih, yang bimbang, yang galau, yang kecewa, yang dengki. Pokoknya perkara-perkara yang kaitan dengan hati. Wakuli, dan bacalah doa berikut. Bismillah, dawini, obatilah aku. Bidawaik, dengan obatmu wahai Allah. Kepada Allah. Wasfini, dan sembuhkanlah aku. Bisifaik, dengan kesembuhanmu wahai Allah. Wa aghnini, dan cukupkanlah aku. Bifadlika, dengan anugerahmu, dengan karuniamu. Amman siwaka, dari orang selainmu. Wa ahdzir, dan hindarkanlah. Anni, dariku. Adzak, sesuatu yang menyakitkan darimu, sesuatu yang mengganggu darimu. Hadis sahih. Nah, karena Allah yang merubah situasi dan keadaan hati. Kita pun tidak tahu, loh kenapa tiba-tiba saya sedih, kenapa tiba-tiba saya kok senang, lalu 5 menit hilang lagi. Nah, maka Nabi bersabda, letakkan tangan kanan di dada, di hati. Hati di mana? 3 jengkal di bawah sadar sebelah kiri.
letakkan di situ. Maka ulama tasawuf kalau sholat tangannya di situ, miring ke sini. Maka kalau antum baca dan kitab fikih, nggak ada anjuran kitab fikih sholat tangan miring. Lalu di mana ada praktek di lapangan jamaah sholat tangan miring? Itu bagian dari pengamalan tasawuf. Dia letakkan tangannya di sebelah kiri untuk menutup hati. Kalau kita baca hadis tentang sorban, maka ekor sorban di sebelah kanan atau di tengah. Tapi antum lihat sebagian ulama sorbannya sebelah kiri. Itu tujuannya menutupi hati. Walaupun hati tidak akan tertutupi dengan sorban, tapi bertafaul supaya hatinya tidak kemasukan bisikan-bisikan lain. Kalau masuk bisikan lain, maka cara pengobatan yang diajarkan oleh baginda Rasul dalam hadis sahih di sini, letakkan tangan kanan, baca doa berikut: Bismillahi dawini bidawaik wasfini bisifaik wa aghnini bifadlika amman siwak wa ahdzir anni adaka. Hindarkan dariku, selamatkan aku dari perkara yang mengganggu. Nah, khair, bisa dipahami? Untuk selalu menjaga hati. Maka Nabi juga mengajarkan doa yang muqallibal qulub. Nabi bersabda, sesungguhnya hati manusia itu berada di antara usbu'ain rahman, dua anak jari Allah. Yuqallibu kaifa yasha, Allah bisa bolak-balik kapan saja. Maka suasana hati kita itu tidak stabil. Maka itu perlu kita perhatikan. Kalau terjadi hal-hal yang seperti itu, Nabi berikan solusi: letakkan tangan kanan, baca doa berikut yang antum setorkan besok pagi juga. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, Dominallah, memberikan jaminan oleh Allah, memberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala khalqahu, kepada makhluknya, arba'an, 4 hal. Memberikan jaminan. Yang pertama salat, yang kedua zakat, yang ketiga puasa Ramadan, yang keempat mandi janabah. Al-wuslu minal janabah, mandi janabah. Wahunas sarair, mereka 4 hal tersebut kita mesti terjemahkan ikut bahasa Arab. Hunna, mereka, walaupun mereka itu tidak kita gunakan untuk kosakata dalam bahasa Indonesia, tapi kita pinjam bahasa mereka untuk memahaminya saja. Mereka 4 hal tersebut, as-sarair, itulah maksud daripada as-sarair yang Allah firmankan, yauma tublas sarair. Nah, yauma tublas sarair, pada hari disingkapkan akar rahasia. Apa maksud hari disingkapkan akar rahasia? Pada hari diminta kejelasan pertanggungjawaban atas 4 hal. Solat. Hari ini mungkin kalau kita nggak solat, mungkin saja ada orang tahu kita nggak solat. Bisa saja ada orang nggak tahu kita nggak solat. Begitu juga soal zakat. Kita datang bayarkan zakat, nih zakat harta saya. Orang tahu kita bayar zakat, sebetulnya itu belum cukup. Belum cukup. Kekurangan zakat yang tidak kita berikan pada hari itu akan disingkap. Begitu juga tentang puasa Ramadan. Siang hari dia berkumur-kumur, langsung dia minum. Atau ketika nggak ada orang di rumah, dia makan. Nggak ada yang tahu. Rahasia itu akan tertutupi antara dia dengan Allah. Tapi ingat, pada suatu hari rahasia itu akan dibuka semuanya.
Maka as-sarair dalam ayat tersebut, itulah 4 hal yang diberikan jaminan oleh Allah kepada makhluk, yang diberikan tanggung jawab oleh Allah kepada makhluk: salat, zakat, puasa Ramadan, mandi janabah. Di mana orang tahu mandi janabah kita sah atau enggak sah? Bisa kita katakan mandi janabahmu enggak sah? Bisa kita ketahui teman kita mandi janabahnya enggak sah? Tidak ada satupun yang tahu. Hanya kita yang tahu. Maka Nabi bersabda, pada setiap pangkal bulu itu ada janabah. Kata Imam Ali karamallahu wajhahu, dari sejak saya dengar hadis tersebut, saya musuhi kepalaku. Artinya dibotakin rambutnya selalu, takut tidak kena air ketika mandi janabah. Maka bukan hanya sekedar mandi janabah, berwuduk juga perlu perhatian bagi yang terlibat dengan cat, bagi yang beraktivitas hari-harinya dengan lem. Masang lem, mebel, kena lem sedikit saja, lem teko untuk memperbaiki anak panah, 7 hari setelahnya baru jumpa, ini lem yang 7 hari yang lalu. Nah, harus dibersihkan, ulang sholat 7 hari. Apalagi ingatnya, ini waktu cat, ini cat ini kena waktu cat rumah Syawal kemarin. Terpaksa ulang sholat dari Syawal sampai sekarang. Maka apa saja yang menutupi tubuh, tidak ada orang tahu tubuh kita sampai airnya atau tidak sampai, hanya kita yang tahu. Walaupun tidak ada orang tahu hari ini, pada satu saat nanti akan disingkap, kamu nggak sah mandi janabahnya, ternyata rambut tidak diperhatikan. Kamu nggak sah mandi janabahnya karena ketika mandi janabah ada taik mata, nggak masuk air ke dalamnya. Kamu tidak sah mandi janabahnya karena lipstiknya tidak dibersihkan. Kamu tidak sah mandi janabahnya karena di tumitmu ada lem. Kamu tidak sah mandi janabahnya karena di ujung kakimu ada daki yang sudah mengeras. Lihat di kuku kaki bagian jempol kiri dan kanan, itu kalau ada hitam mengeras di situ, nggak masuk air, nggak sah mandi janabahnya. 6. Kita lanjutkan, faslun fil muhalla bi'al min hadzal harfi, fasal pada yang diberi alif lam dari ini huruf dhad yang beralif lam. Jadi kitab Jami' Shaghir disusun berdasarkan huruf hijaiyah. Kita mulai kemarin dari huruf hamzah sampai kepada huruf dhad. Huruf dhad yang bagian kedua yang berawalan alif lam. Hadis pertama, hadis sahih riwayat pada Imam Jarud. Nabi SAW bersabda, Allah barang yang hilang, waluqatah dan barang tercecer, tajiduha yang kamu temukan akannya, pansudha maka umumkan olehmu akannya barang tersebut, wala taktum dan jangan kamu sembunyikan, wala tughayyib jangan kamu hilangkan, fa in wajadta rabbaha maka jika engkau menemukan pemiliknya. Robba di sana maknanya pemilik, bukan Tuhan. Fa in wajadta rabbaha maka jika temukan pemiliknya, fa'addiha maka serahkan olehmu akan barang tersebut. Wa illa jika tidak apa? Jika tidak apa? Jika tidak apa? Jika tidak kamu temukan pemiliknya,
sudah diumumkan selama 1 tahun enggak ketemu pemiliknya, fa innama, maka hanya saja huwa, dia barang tersebut, malullah, harta Allah Subhanahu wa taala, yu'tihi may yasha, yang Allah berikan akannya kepada orang yang Allah mau. Hadis sahih. Hadis ini melengkapi pembahasan kita malam minggu lalu. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, apa bunyi hadisnya? Dalatul muslim harkun nar. Barang hilang milik seorang muslim itu menyebabkan kalian dibakar di dalam neraka. Bagaimana kalau kita menemukan barang hilang? Maka di sini Nabi bersabda, fansudha, kamu umumkan, jangan disembunyikan. Ketemu barang, kita ambil. Lalu pemiliknya nanya, ada yang lihat nggak barang saya hilang? Nggak tahu saya. Padahal dia sembunyikan. Ketika pemiliknya pergi, dia ambil, maka dia akan masuk neraka. Tapi apabila kita sudah umumkan selama 1 tahun, pemiliknya nggak jumpa, maka Nabi katakan itu harta milik Allah. Allah berikan kepada orang yang Allah mau, dan kamu yang menjumpai termasuk orang yang Allah inginkan. Kita ulang kembali, kalau kita ketemu barang-barang yang nilainya tidak terlalu mahal, cukup diumumkan sehari 2 hari, cukup diumumkan 1 jam 2 jam. Bahkan ada barang yang perlu diumumkan. Jumpa uang 1.000 rupiah, itu nggak perlu diumumkan. Jangan zuhud, enggak, saya nggak mau ambil, bukan harta saya. Kalau nggak diambil akan hilang begitu saja. Bagi pemiliknya yang punya uang 1.000 pun nggak tahu dia kehilangan. Maka ambil saja. Ketemu di mana-mana, di jalan, tapi jangan di kantong kawan. Ketemu 2.000 dikutip. Ini kan manusia tuh kita lihat agak aneh cara berpikirnya. Mengapa dikatakan aneh? Ketika uangnya jatuh 1.000 dia nggak mau ambil. Ketika jumpa uang 2.000 dia nggak mau ambil. Tapi kalau beli barang minta dikurangin 1.000 pun jadi. Kuranglah 1.000 pun jadi. Kamu jumpa uang nggak kamu ambil 1.000. Tapi waktu jual beli kenapa kikir dengan uang 1.000? Kenapa naik angkot nunggu kembalian uang 1.000? Ongkosnya 4.000 rupiah, uangnya 5.000 rupiah. Angkot ini terburu-buru, di belakang ada angkot lagi, ngejar penumpang yang ada di depan situ. Dia nunggu uang 1.000 untuk dikembalikan. Sementara kalau jumpa uang 1.000 dia nggak mau ambil. Ada begitu manusia ditipu oleh syaitan. Pada waktu yang boleh ngambil dia nggak mau ngambil. Pada waktu yang sewajarnya dia memberikan kemudahan, dia nggak mau memberikan kemudahan. Apa untungnya kalau menawar 1.000 rupiah? Kecuali kalau beli 1.000 potong, kali 1.000 banyak untungnya. Ini beli 1, harga 75.000, tawar 74. Lama juga menawarnya untuk mendapatkan 1.000 rupiah itu. Lama pula tukang angkot cari uang 1.000 buah untuk kembaliannya. Dia nunggu juga. Pergi saja kayak nggak tahu. Kayak ongkosnya cuma 5.000. Jadi dalam waktu tertentu mestinya dia pemurah, kikir. Pada waktu tertentu mestinya dia kutip, zuhud. Jadi beramal bukan pada tempatnya, itu adalah itu bukan amal. Itu termasuk tipu syaitan. Jangan zuhud kalau jumpa uang 1.000 kutip, daripada mubazir kumpulkan. Nanti kalau jumpa 1 juta kan banyak juga. 1 juta jumpa 1.000, banyak kan? Kutip 1.000 sampai 1 juta banyak.
banyak jadinya. Dan itu tidak perlu diumumkan. Tapi kalau jumpa 500.000 ke atas, itu mesti diumumkan selama 1 tahun. Pada hari pertama umumkan 3 kali, pada hari kedua umumkan 3 kali, pada hari ketiga umumkan 3 kali, pada hari keempat umumkan 2 kali, pada hari ketujuh umumkan sekali, pada hari berikutnya umumkan sekali dalam 3 hari, hari berikutnya umumkan sekali dalam seminggu, hari berikutnya umumkan 2 kali dalam sebulan, hari berikutnya umumkan 1 kali dalam 2 bulan, hari berikutnya umumnya sekali dalam 3 bulan sampai setahun. Kalau enggak temu juga pemiliknya, itu adalah harta Allah yang dititipkan kepadamu, ambil saja. Dengan catatan apabila ketemu pemiliknya, bersedia untuk membayarnya. Itu hukum syariat Islam menyikapi barang temuan. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, ad-dabbu, biawak gunung. Biawak gunung. Lastu akuluhu, tidaklah aku memakannya. Kata Rasulullah, lastu, tidaklah aku, akuluhu, aku memakannya. Wala uharrimuh, dan aku juga tidak mengharamkannya. Begini Nabi sportif dalam menyampaikan hukum. Jadi halal haramnya sebuah makanan bukan karena Nabi suka atau tidak suka, tapi halalnya sebuah makanan karena dihalalkan oleh Allah, haramnya sebuah makanan karena memang diharamkan oleh Allah, bukan karena Nabi suka atau enggak suka. Ketika Nabi berkunjung ke kampung Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, sangat senang Sayyidina Khalid bin Walid, Nabi berkunjung ke rumahnya, maka dihidangkanlah makanan favorit di kampung tersebut, yaitu biawak gunung yang dibakar. Tahu biawak gunung? Bukan komodo, bukan biawak hutan, bukan biawak. Bahasa kita apa? Bahasa antum apa? Jawa. Bahasa kampung antum apa? Jawa juga. Jadi yang kayak dia hidup di rawa-rawa, masuk dalam kolam ikan, dia tangkap ikan, kemudian dia makan ayam, itu biawak yang tidak halal dimakan. Tapi dob ini adalah biawak yang tinggal di gunung-gunung padang pasir. Ini yang ketika pernah kita riwayatkan, ketika Nabi berjumpa dengan seorang Arabi, baru saja mendapatkan biawak gunung hasil buruannya. Maka Nabi mendakwakan, wahai Arabi, masuklah kamu ke dalam Islam. Saya adalah Rasul SAW. Kata Arabi itu, saya tidak akan beriman sebelum biawak saya ini mau beriman. Nah, akhirnya biawaknya itu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia pun masuk Islam. Nah, jadi ketika datang Sayyidina Nabi ke kampung Sayyidina Khalid bin Walid, lalu dihidangkan biawak gunung yang dibakar, maka ketika Nabi mau mengambil, berteriak wanita dari balik hijab, ya Rasulullah, innahu dab, itu biawak. Maka Nabi tarik tangannya. Maka Sayyidina Khalid bin Walid, haramun ya Rasulullah, apakah itu diharamkan wahai Nabi? Nabi menjawab, ad-dabu lastu aklu wala uharrimu. Biawak itu kami orang Makkah nggak biasa makan, tapi saya tidak mengharamkan itu untuk dimakan. Nah, antum suka? Maka makanan yang halal dimakan, tapi kalau kita makan asbabnya kita muntah karena tidak suka, maka hukum memakannya bagi orang itu haram. Makanan yang hukumnya halal, tapi karena dia nggak biasa makan menyebabkan dia muntah, maka bagi orang berkaitan hukumnya dilarang. Tapi bagi orang yang suka, hukumnya boleh. Dan biawak gunung termasuk makanan
yang halal dimakan. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, ad-dabu' saydun. Marmut itu adalah binatang buruan. Marmut. Nantilah waktu kita rihlah lihat marmut itu seperti apa. Itu pernah lihat marmut? Seperti apa? Seperti kelinci. Hah? Seperti tikus. Itu bukan marmut. Ada yang lihat marmut? Nah, ini salah satu rihlah. Salah satu kalau antum pergi jalan-jalan rihlah ke kebun binatang, kalau tujuannya untuk mengenal hewan-hewan yang disebutkan dalam hadis, itu bagian daripada sesuatu yang diniatkan supaya ada nilai pahala. Nah, marmut itu bukan seperti tikus, tapi agak mirip kelinci. Mirip, tapi bukan kelinci. Nabi bersabda, marmut itu saydun, binatang buruan. Wa fihi kabsun. Pada marmut itu dibayar 1 ekor kibas. Pada marmut tersebut ada tebusan 1 kibas. Apa maksudnya tebusan 1 kibas? Bagi orang melakukan ihram haji atau umroh, dilarang melakukan memburu buruan darat. Nah, bagi orang yang ihram haji dan umroh, dilarang memburu binatang buruan darat. Ketika dia terlibat membunuh binatang buruan, maka dia wajib membayar 2 hal. 1, kalau binatang tersebut memiliki kesamaan dengan hewan ternak, maka dia wajib menyembelih hewan ternak. Kemiripan. Maka ulama fikih membahas, ulama Syafi'iyah membahas dalam kitab mereka, kalau orang membunuh burung onta, bayarannya onta. Kalau dia bunuh kijang, maka dia mesti membayar dengan sapi. Ada yang lebih kecil pada kijang? Rusa yang besar. Kalau membunuh rusa, bayarannya sapi. Kalau membunuh kijang, bayarannya kambing. Kalau membunuh marmut, bayarnya kibas. Tapi apabila hewan itu tidak punya kemiripan dengan hewan ternak, maka dia wajib membayar nilai dari hewan tersebut. Nah, itu makna hadis ad-dabu'u saydun. Dabu' marmut itu adalah binatang buruan. Wa fihi kabsun, padanya kalau dibunuh bagi orang ihram ada tebusan 1 kibas. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, ad-dabu'u saydun fakulha. Marmut itu adalah binatang buruan, maka makanlah olehmu akannya. Marmut itu adalah binatang buruan, fakulha, maka makan olehmu akannya. Wa fiha kabsun, pada marmut tersebut dibayar kibas musinnun, yang sudah tumbuh giginya. Kibas yang sudah tumbuh gigi usianya 2 tahun lebih, sama dengan kambing. Maka kambing yang sah dikorbankan, kambing yang sah untuk akikah adalah kambing yang sudah tumbuh semua giginya, usianya 2 tahun lebih sehari atau lebih 2 hari. Maka orang-orang kita dulu, kalau dia membeli hewan korban, dia akan periksa giginya. Begitu mereka teliti. Panitia korban mesti melakukan hal yang sama. Nah, besok kita nanti panitia lebih banyak, karena mesti memeriksa gigi kambing. Nah, setelah turun kambing 70 ekor, maka satu santri pisah semua mulutnya. Raba itu ada giginya belum. Kalau belum tumbuh giginya, berarti usianya tidak cukup 2 tahun. Nah, untuk biri-biri tumbuh giginya kalau usianya 1 tahun lebih sehari.
Nah, idza asabahal muhrim, apabila melukai akannya marmut oleh orang ihram. Jadi muhrim itu orang ihram. Kamu muhrim nggak dengan dia? Oh enggak, dia nggak muhrim, saya juga nggak muhrim. Nah, karena orang muhrim itu pergi ke Makkah itu baru jadi muhrim. Jadi bahasa kita kadang-kadang muhrim itu untuk orang yang haram dinikahi. Dia salaman dengan wanita. Lalu temannya bilang, kenapa kamu salaman dengan orang ihram kalau mahram wanita yang haram dinikahi? Kalau ajnabi wanita yang halal dinikahi. Maka ketika seseorang bersalaman dengan wanita ajnabiyah, batal wuduknya. Lalu sebagian orang mengatakan, kalau saya bersalaman dengan istri batal enggak wuduk? Kan sudah halal saya nikahi. Berarti enggak batal dong. Apakah istrimu itu mahram atau bukan? Mahram atau bukan? Istri bagi seorang suami itu mahram atau bukan? Tidak. Kalau mahram enggak boleh nikah. Haram dia nikah, wajib cerai. Sama dengan seorang laki-laki yang menikah dengan satu wanita di zaman Nabi SAW. Ketika mereka selesai menikah, datanglah salah seorang wanita mengatakan, kamu berdua pernah saya susuin dulu. Kaget wanita, kapan pula kita nyusu sama wanita ini? Siapa dia? Jadi satu orang wanita datang kepada sepasang suami istri yang baru menikah. Kata wanita itu, kalian berdua pernah saya susuin. Jadi kalian orang wanita pasangan yang sesusu. Jadi nikah kalian batal. Maka laki-laki itu datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya telah menikahi wanita yang saya cintai, tapi baru saja menikah datang seorang wanita yang saya tidak kenal, istri saya juga enggak kenal. Dia katakan kami saudara sesusu. Apa yang harus kami lakukan? Maka Nabi SAW, kaifa wa qad qal, bagaimana lagi kalau dari perkatakan kamu saudara sesusu, ya ceraikan. Nah, maka jangan yang tua-tua, antum jangan dekat sama yang tua-tua. Jadi bilang kamu saudara sesusu. Nah, untuk hari ini kalau masih hidup orang tua, itu hukumnya bukan langsung cerai. Tanya sama orang tua, pernah nggak ibu nitipin saya dulu? Oh, kata ibu antum sering. Nah, saya keluar masurat 4 bulan setiap tahun. Oh, itu kan gawat itu. Nah, bulan pertama saja lahir dah saya titipkan 3 hari. Bulan besoknya saya titipkan lagi 3 hari. Nah, ini perlu dicatat nih. Bagi antum yang pernah dititipkan, perlu dicatat. Orang tua yang menitipkan anak di bawah usia 2 tahun perlu memberitahu kepada anak tersebut jangan sampai dia nikah dengan anak dari wanita yang pernah menyusuinya. Anak baru usia 1,5 tahun, kemudian dia keluar masurat misalnya 10 hari, titipkan anaknya. Kemudian anak ini dah coba disapi dan susu, nggak mau juga. Kebetulan walimah wanita yang menerima penitipan itu juga punya anak, hanya disusuinlah anak itu sebanyak 5 kali dengan kenyang. Lalu nak dikasih tahu, nanti pulang kembalikan anaknya. Nggak pernah dikasih tahu. Itu mesti dicatat. Nah, fulan dengan suami, dengan istrinya fulana, itu anak susu anak saya yang pertama. Kemudian fulan dan fulana itu saudara sesusu anak saya yang kedua. Karena hanya orang yang menyusulah yang haram menikah dengan keluarga wanita yang tempat dia menyusu. Wanita yang menyusuinya, kakak daripada wanita yang menyusuinya, adik pada suami wanita menyusuinya, anak daripada wanita menyusuinya,
cucu dari wanita menyusuinya, sebanyak 7 yang haram dengan nasab, itu juga yang haram dengan ridha. Nabi bersabda, yuhramu minar radha'i ma yahrumu bin nasab. Haram dari asbab susuan orang-orang yang haram dengan sebab nasab, walaupun di dalam ayat Al-Quran itu hanya disebutkan beberapa orang saja, ibu susuan dan saudari sesusu. Tapi hadis mengembangkan sampai ke 7 wanita yang haram kita nikahi kalau kita menyusu pada 1 orang wanita. Nabi SAW bersabda, ad-dahiku fil masjid, tertawa di dalam masjid, zulmatum fil qabri, itu adalah kegelapan dalam kubur. Tertawa di dalam masjid, zulmatum fil qalbi, adalah kegelapan di dalam kubur. Ad-dahiku dahikani, tertawa itu ada 2 macam. Ad-dahiku tertawa, dahikani ada 2 macam. Dahikun yuhibbuhullah, tertawa yang mencintai akannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertawa yang mencintai akannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah suka dengan tertawa tersebut. Wa dhahikun yamqatuhullah, dan tertawa yang membenci akan tertawa tersebut oleh Allah. Jadi bukan berarti setiap orang tertawa itu dibenci oleh Allah. Nabi bersabda, kasratud dahki tumitul qalb, banyak tertawa membuat hati mati. Hadis yang tadi, tertawa di masjid membuat kubur gelap. Berarti tertawanya di dalam masjid telah membunuh cahaya-cahaya yang dihidupkan oleh amal ibadahnya. Maka orang yang banyak tertawa akan hilang nur amal di mukanya. Tapi tidak setiap tertawa itu dibenci oleh Allah. Ada tertawa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tertawa yang dibenci oleh Allah. Mana tertawa yang Allah sukai? Fa ammad dhahikul ladzi yuhibbuhullah, maka adapun tertawa yang mencintai akannya oleh Allah Subhanahu wa taala, farrajul, adalah seseorang yaksiru fi waji akhihi hadasata ahdim bih wasauqan ila ru'yatih. Yaksiru mananya yang tersenyum, yang membuka gigi. Yaksiru, membuka gigi, fi wajhi akhihi, di depan saudaranya. Kenapa dia buka gigi? Hadasata ahdim bih, karena baru masa berjumpa dengan orang tersebut, baru masa jumpa dengan orang itu. Wasauqan ila ru'yatih, dan rindu untuk melihatnya. Rindu untuk melihatnya. Antum dulu punya teman, sama-sama belajar agama, satu berangkat ke timur, satu ke barat. 5 tahun setelahnya berjumpa. Nah, itu maknanya hadisu ahdin. Baru jumpa setengah jam yang lalu, baru jumpa 1 jam yang lalu. Apa reaksi satu sama lain? Senyum, membuka giginya, karena kerinduan sudah lama tidak bertemu. Tertawa yang seperti itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hari-hari dengan teman, bermain dengan teman, makan dengan teman, belajar dengan teman, ketemu masih tertawa juga, itu Allah nggak suka.
Pagi tertawa berdua, sore tertawa lagi, malam mau tidur tertawa lagi. Nampak sesuatu enggak lucu pun tertawa juga. Nah, itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tabassumu fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di depan saudaramu sedekah. Kalau sekedar senyum itu dianjurkan. Tapi kalau tertawa sampai mengeluarkan suara, itu di waktu-waktu tertentu saja. Wa ammad dhahikul ladzi, adapun tertawa yang, alladzi itu bisa diartikan yang kutullaha, Allahu hu. Nah, mestinya Allahu, tapi di sini Allah. Oke, Allahu saja karena ikut dengan yang di atas. Yamqatahullahu, yang membenci oleh Allah Subhanahu wa taala alaihi, atas tertawa tersebut, farrajul, maka itu adalah seseorang yatakallamu bil kalimatil jafa, berbicara dengan kata-kata kasar, berbicara dengan kata-kata yang tidak sopan dan batil, omong kosong, tidak ada nilai di dalamnya, tidak ada pendidikan, tidak ada pesan, perkara batil. Lihat hak supaya dia bisa tertawa, au liyudhik, supaya dia bisa membuat orang lain tertawa. Yadhak, dia tertawa, yudhik, membuat orang tertawa. Nah, kalau antum belajar kitab sharaf, perpindahan bab fa'ala kepada bab af'ala itu membikin fi'il jadi lazim jadi muta'addi. Dohika tertawa, adhaka membuat orang tertawa. Akala makan, akala memberi makan. Syaraba minum, asyraba memberi minum. Jalasa duduk, ajlasa mendudukkan. Koma berdiri, akoma mendirikan. Jadi apabila ada bab af'ala itu secara bukan secara keseluruhan, tapi sebagian besar maknanya muta'addi. Naam. Lihat hak supaya dia tertawa, atau yudhik membuat orang lain tertawa. Yahwi biha, dia akan terjun dengan kata-kata batil tersebut fi jahannama, ke dalam neraka jahannam, sab'ina kharifa, 70 tahun. Dia akan turun ke dalam neraka 70 tahun. Kenapa 70 tahun? Kenapa 70 tahun? Hah? Karena memang dalam neraka itu 70 tahun perjalanan. Ketika Nabi duduk dengan para sahabat, lalu terdengar bunyi dentuman besar. Nabi bertanya, hal sami'tum? Kalian dengar bunyi barusan? Sahabat mengatakan, kami dengar. Itu adalah batu yang dijatuh ke dasar jahanam, yang dijatuhkan 70 tahun yang lalu. Jadi tinggi tebing jahanam itu, jurang jahanam itu dalamnya itu perjalanan 70 tahun batu. Maka kalau dia tertawa mengucapkan kalimat yang tidak berguna, hanya sekedar bikin lucu, maka orang tersebut akan masuk neraka jahanam. Maka mencari uang dengan lelucon hukumnya haram. Nah, sekarang banyak orang bikin lucu supaya dapat uang. Nah, maka jangan jadi aktor lucu. Nah, bikin perkara-perkara orang tertawa. Sekarang diperlombakan
Artinya juara 1 masuk neraka lebih awal, juara 2 menyusul setelahnya. Kalau demikian halnya, kalau kita melihat secara sengaja dan menyukainya, itu bagian dari kalimat ridho dengan maksiat. Ar-ridho alal maksiyah, maksiyah. Setuju dengan maksiat juga maksiat. Berarti kalau kita tahu itu lucu yang tidak memberikan pesan moral, karena ada lucu memberikan pesan moral. Ketika Sayyidina Rasul juga melakukan perkara lucu, bukanlah seluruh lucu itu haram, tidak. Dan pula nanti nggak boleh berlucu, akhirnya antum serius saja. Nabi juga pernah berlucu dengan sahabat, tapi tidak dengan cara yang batil. Ketika Nabi katakan, wahai Abu Hurairah, kamu kan sakit mata, jangan makan kurma. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, saya sakit mata sebelah kanan, sakunya kurma sebelah kiri. Jadi mereka pun tertawa. Ada juga satu sahabat, ya Rasulullah, saya ikut nanti ya, tapi saya mau tumpangan, minta pinjamin tumpangan. Kata Nabi, nanti kamu saya pinjamin anak onta. Ya Rasulullah, kalau anak onta bagaimana saya menaikinya? Nabi bersabda, bukankah induk onta itu dulu anak onta? Jadi anak onta 7 tahun yang lalu. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu bukan perkara batil, itu diperbolehkan. Tapi kalau perkara batil, itu menyebabkan orang itu terjerumus ke dalam neraka jahanam. Ad-dahiku yang qudus shalah, tertawa itu membatalkan sholat. Wala yang qudul wudu'a, dan tidak membatalkan wudu. Tertawa membatalkan sholat, tidak membatalkan wudu. Tertawa yang seperti apa membatalkan sholat? Tertawa yang mengeluarkan suara. Tapi kalau senyum itu tidak membatalkan sholat. Ad-darar fil wasiyah minal kabair, merugikan ahli waris di dalam berwasiat termasuk dosa besar. Ad-darar, merugikan ahli waris di dalam berwasiat minal kabair, termasuk dosa besar. Salah satu sahabat sakit di kota Makkah ketika Fathul Makkah. Beliau pun sedih kalau sampai meninggal di Makkah, karena beliau maunya meninggal di kota Madinah. Dikatakan, ya Rasulullah, saya orang banyak harta, yang saya punya hanya 1 anak wanita. Bolehkah saya berwasiat dengan setengah kekayaan saya? Nabi bersabda, tidak boleh. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, bolehkah saya berwasiat dengan 1/3 kekayaan saya? Nabi katakan, ats-tsulus fats-tsulusu katsir. 1/3 boleh, 1/3 itu pun sudah banyak. Maka berdasarkan hadis sahih tersebut, para ulama fikih mengistinbat sebuah hukum, wasiat maksimalnya hanya 1/3 dari total kekayaan setelah dikurangi dengan pembayaran hutang. Bukan 1/3 dari total harta. Si fulan meninggal dunia meninggalkan kekayaan misalnya 90 juta. Setelah diselidiki ternyata dia punya hutang 30 juta. Tinggal 60 juta, wasiat maksimalnya hanya 20 juta. Bukan 30, bukan 1/3 dari 90, tapi 1/3 dari 60 setelah dia lunasi hutang. Kecuali jika mendapatkan izin dari ahli waris. Kalau ahli waris mengizinkan wasiat itu lebih dari 1/3, semuanya mengatakan, serahkan sajalah wasiat itu semuanya. Kita niatkan pahala untuk orang tua kita. Kita juga tidak memerlukan harta itu. Semuanya sudah mampu dengan jerih payah orang tua. Kenapa wasiat dilarang-larang? Semuanya setuju.
maka wasiat boleh dilanjutkan lebih pada sepertiga. Tapi kalau ada satu saja yang tidak setuju, maka wasiat digagalkan lebih dari sepertiga. Hal ini juga berlaku ketika seseorang sudah berada dalam keadaan sakaratil maut. Dia sudah diprediksi akan meninggal dunia. Dia berada dalam kondisi akan meninggal dunia, seperti terombang-ambing di atas perahu di tengah laut, atau pesawatnya terjadi kerusakan di udara. Pada saat itu dia katakan, saya wasiatkan seluruh harta saya. Maaf, saya sedekahkan seluruh harta saya. Sedekah di waktu itu hanya boleh sepertiga saja. Kenapa? Orang yang berada di ambang kematian, wasiatnya, sedekahnya hanya boleh sepertiga saja. Nah, cukup insyaAllah. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai mungkin tentang pembagian warisan. Sekarang kan hukum adat Minang, kemudian adalah hukum syariat tentang warisan, mana yang didahulukan. Kemudian ada lagi yang kedua, pertanyaan, apakah membatalkan sholat apabila tapak kaki ini bercat? Nah, kemudian sebelumnya kita tahu kan orang yang belakang apakah sholat kita batal? Kemudian yang ketiga tentang tertawa tadi, bagaimana hukumnya seorang ulama atau ustaz yang pernah dengar yang tertawa atau hukum? Jazakumullah khair. Mana yang kita utamakan, hukum agama atau syariat? Sepakat seluruh ulama diutamakan hukum syariat, karena adat bisa menjadi hukum ketika tidak ada hukum dalam syariat. Dalam kaidah fikih dikatakan al-adatu muhakkamah. Adat bisa jadi hukum. Misalnya bagaimana? Kalau sekiranya di tempat tersebut surat undangan mesti dikembalikan. Kita dapat undangan dari seseorang, suratnya itu kan dia beli itu. Bahkan lebih mahal lagi daripada makanan yang dihidangkan. Nah, sebesar ijazah surat undangan pernikahannya. Satu kali mencetak Rp5.000. Nah, ini surat undangan ketika kita terima dari seseorang itu wajib dikembalikan atau enggak? Maka kembali kepada adat setempat. Kalau wilayah itu mengatakan surat undangan wajib dikembalikan, maka wajib dikembalikan. Kalau setempat itu mengatakan itu sudah dianggap hilang, enggak wajib dikembalikan, walaupun mahal sekalipun, itu tidak wajib dikembalikan. Itu maknanya al-adatu muhakkamah. Tapi dalam urusan waris itu sudah ada ketentuan dari syariat. Tidak ada perkara yang dibahas tuntas di dalam Al-Quranul Karim kecuali hanya beberapa hal saja. Salat tidak dibahas tuntas, puasa tidak dibahas tuntas, zakat tidak dibahas tuntas. Tapi yang dibahas tuntas salah satunya adalah hukum waris. Itu menunjukkan kepada kita hukum waris itu perkara penting. Wa man lam yahkum bima anzalallah, orang yang tidak mau mengikuti aturan Allah, dia fasik, dia zalim. Nah, jadi sudah harga mati dalam hukum waris harus ikut syariat. Tidak boleh ikut hukum adat. Dalam waktu yang sama, hukum adat yang mengatakan pusaka tinggi itu diterima oleh wanita, itu sudah sesuai dengan syariat. Itu bukan hukum adat. Pusaka tinggi diterima oleh anak wanita, itu hukum adat yang sudah sesuai dengan syariat. Kenapa kita katakan sesuai dengan syariat?
Karena pusaka tinggi itu tidak boleh dijual. Kalau tidak boleh dijual, berarti dia adalah barang wakaf. Nah, kalau barang wakaf dikelola sesuai dengan orang yang niat orang mewakaf. Maka dulu nenek moyang kita yang meneruko sawah, yang membuat perumahan, dia tidak mau anak gadisnya keluar rumah, dia tidak mau anak gadisnya berjualan di pasar, dia tidak mau anak gadisnya merantau karena wanita tidak boleh melakukan safar sendirian. Yang merantau itu laki-laki bukan wanita. Wanita tinggal di rumah, katanya jadi limpapeh, rumah gadang. Nah, kalau suaminya dia pergi, bagaimana nasibnya? Sudah ada rumah, sudah ada sawah. Jadi tidak bergantung kepada suami. Menjadi wanita yang mandiri, bisa menghidupi dan mendidiki anaknya tanpa perlu keluar rumah menjual harga diri. Bagaimana hal itu bisa berlanjut sampai akhir? Mereka buat wakaf. Ini sawah, ini rumah, ini untuk keturunan kami, yang wanita tidak boleh dijual. Nah, sesuatu yang tidak boleh dijual dalam syariat itu satu-satunya hanya barang wakaf. Berwakaf dari seorang ayah ke anak, ke keturunan yang ke bawah, itu dibolehkan dalam syariat Islam dan harus diikuti sesuai dengan syarat orang mewakaf. Hanya dipergunakan oleh anak wanita. Nah, itu bukan hukum adat yang kita maksudkan yang bertentangan dengan agama. Itu hukum adat yang sudah sesuai dengan agama. Tapi apabila pencarian dari dua orang tuanya yang didapatkan dengan dibeli, itu kalau mau dikuasai oleh wanita, itu yang haram hukumnya. Itu yang haram hukumnya, berarti dia telah memakan harta saudara laki-lakinya. Kalau dia pengen membagi rata, berarti dia telah memakan sebagian harta saudara laki-lakinya. Kalaulah sekiranya dia pertahankan harta itu enggak mau dibagi, akhirnya saudara laki-lakinya ada satu orang yang meninggal dunia dan anaknya masih kecil, berarti dia telah memakan harta anak yatim. Nah, maka perlu bagi yang kaya, miskin enggak perlu. Bagi yang kaya untuk memahamkan anak wanitanya dengan hukum waris, jangan sampai anak wanitanya terjerumus ke dalam neraka karena mengikuti hukum adat. Beritahu kepada dia, ini bukan pusaka tinggi, ini pencarian kami berdua, harus kamu bagi menurut syariat Islam. Oh, kami bagi orang tua juga tidak mau membagi seperti itu, maunya dibagi rata. Kalau mau dibagi rata, jangan tunggu meninggal, bagi sejak masih hidup. Itu boleh hukumnya. Kasih ini untuk kamu, ini untuk kamu, ini untuk kamu, ini untuk kamu, dibagi habis semuanya. Akhirnya orang tuanya tidak punya harta, anaknya hidup sendiri-sendiri lagi, orang tuanya cari lagi. Nah, itu juga yang ditakutkan oleh orang tua. Sudah dibagi harta, dia tidak lagi mengurus orang tuanya. Nah, yang kedua, sampai lupa Pak, siapa dia? Menempel cat di telapak kaki apakah membatalkan sholat? Sholatnya batal bukan karena catnya. Tapi kalau menempelnya itu setelah dia berwudu, dia tadi nggak pernah kena cat. Waktu dia gosok kaki, kan disunahkan untuk menyelang-nyelangi jari kaki dari arah bawah. Tujuannya untuk apa? Supaya ketika berwudu kita memperhatikan telapak kaki. Ketika wudu kita yakin tadi kaki kanan, kaki kiri, bagian telapak nggak kena cat. Dan kita tidak pegang cat seharian. Tapi selesai sholat nampak cat di telapak kaki. Mungkin saja keinjak selesai sholat. Kalau seperti itu kejadiannya, sholatnya sah. Kenapa? Karena dia kena cat selesai berwudu. Tapi kalau ada kemungkinan cat itu terkena ke telapak kaki sebelum berwudu, maka batal sholatnya karena wudunya batal. Batal wudunya karena ada bagian anggota wudu yang tidak terkena air. Karena solusinya, dia cukup hilangkan cat tersebut lalu siram di tempat bekas cat itu. Nggak perlu diulangi wudu dari awal.
Tapi kalau yang kena cat itu adalah tangan, maka dia bersihkan cat di tangannya, lalu disiram tangannya, kemudian siram lagi kepala, telinga dan kaki. Nah, itu wajib diulang kepala. Kenapa? Karena kepala tidak sah disapu kecuali setelah tangan sempurna cuciannya. Tapi kalau telapak kaki, buang catnya, langsung siram kakinya dan wajib diulang solatnya. Jadi solatnya wajib diulang kalau ada kemungkinan cat itu sebelum berwudu. Karena ada kaidah fikih yang mengatakan la ibrata bizanni al-bayyini khata'uhu. Tidak diperhitungkan dugaan yang sudah terbukti salahnya. Ini juga berlaku untuk semua hal. Selesai solat kita lihat celana yang kita pakai berlubang karena api rokok, pisak namanya, celananya robek, ulang solat. Selesai solat terlihat dia enggak pakai baju dalam, tapi pakai gamis saja, jadi terlihat dari kerah gamisnya, pusarnya, ulang solat. Jadi semua hal apabila terbukti solat itu batal, maka solat wajib diulang. Yang ketiga, tertawa, ulama yang tertawa. Masya Allah. Pertama, hukum itu bukan untuk ulama. Hukum itu bagi semua. Tapi ada hukum yang khusus buat ulama. Ada beberapa perkara yang makruh bagi orang awam, tapi dianggap sangat makruh bagi ulama. Misalnya, kalau sekiranya ada makmum, ada seseorang yang tidak punya latar belakang agama memakai celana di bawah mata kaki, kita bisa bertoleransi. Apa toleransinya? Mungkin dia termasuk orang yang dianggap uzur memakai celana di bawah mata kaki. Kita bisa samakan dia dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin kita anggap dia seperti Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Ketika Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud menegur tabi'in yang memakai celana di bawah mata kaki, apa kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud? Angkat celanamu, jangan sampai menutupi mata kaki. Maka tabi'in itu melihat kepada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, ternyata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud pakai gamis di bawah mata kaki. Dia katakan, kamu melarang saya pakai celana di bawah mata kaki, kamu sendiri pakai sarung di bawah mata kaki. Kenapa menegur saya kalau kamu tidak bisa melakukannya? Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an? Kalau sekali lagi kamu perkatakan hal itu kepada Abdullah bin Mas'ud, saya bunuh kamu. Kenapa? Karena tabi'in ini enggak tahu ceritanya. Ceritanya ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud manjat, lalu sahabat tertawa. Kenapa tertawa? Kakinya hanya sebesar lengan kita, kecil sekali. Maka ketika ditertawakan seperti itu, kakinya sangat kecil sekali, Nabi bersabda, kakinya Abdullah bin Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud. Asbab itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud boleh memakai celana di bawah mata kaki untuk menutup betisnya. Nah, jadi kalau kita lihat orang awam, dia pakai celana di bawah mata kaki, mungkin dia menutup kekurangan yang ada di kakinya. Mungkin kakinya kudisan, mungkin ada tato yang mau ditutup di situ. Dia bikin tato di pergelangan di atas mata kaki. Kalau dia dibikin di atas, nampak tatonya. Akhirnya dia turunkan ke bawah untuk menutupi itu. Bisa kita terima bagi orang awam. Tapi apabila pelajar agama, seorang ustadz, kiai melakukan hal itu bagi mereka sangat dilarang sekali. Karena kamu akan dicontoh oleh umat. Kamu akan dijadikan dalil oleh umat untuk melakukan perkara makruh minimal. Walaupun ada ulama mengatakan itu perkara haram. Memang ada perkara-perkara dalam agama yang bagi santri dan ulama itu dilarang, tidak seperti dilarang kalau dilakukan oleh orang biasa. Tapi kalau soal tertawa itu sama saja.
antara ulama dan tidak ulama, hukumnya dilarang. Bukan haram tidak, kalau sedang sholat haram, tapi banyak tertawa hukumnya makruh, tidak sampai kepada tahap haram. Nah, lalu kalau kita lihat ulama tertawa, kita juga tidak boleh berpandangan sinis. Jangan-jangan tertawa yang mereka buat itu seperti tertawa yang diinginkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh bersuuzon. Bagi seorang ulama, seorang kiai panutan masyarakat harus menjaga diri dalam hal tersebut. Tapi bagi kita memandang kalau ada seorang kiai dia tertawa misalnya, kita mesti mentakwilkan. Mungkin itu termasuk bergurau yang diinginkan, yang disukai oleh Rasulullah, atau itu tertawa yang dicintai oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takwilkan ke situ supaya kita tidak bersuuzon dengan mereka. Saya dari tadi dengar ceramah dia dari awal sampai akhir tertawa saja. Nah, jangan sampai suuzon, mendingan tinggalkan majelis, tapi jangan suuzon. Tapi setiap masjid dia ceramah terus tertawa. Tetap juga ditakwilkan 70. Nah, kata Nabi takwilkan sampai 70 alasan. Minimal tidak berpandangan sinis. Walaupun mereka tahu itu sebuah kesalahan, mereka bisa menyadarinya. Tapi kita tidak boleh berpandangan kepada ulama-ulama kita kalau kita lihat mereka membuat orang tertawa sewaktu-waktu di dalam majlis, walaupun itu dalam pengajian. Khair, insyaallah. Hukumnya sama saja. Tapi jangan kita yang menghukumi, biarkan mereka yang menghukumi, supaya tidak ada suuzon dengan orang-orang tertentu. Demikian insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia berarti sebelum bernikah. Coba saat di lengkap atau disilakan anak-anak ini buat kamu yang makanannya buat kamu yang itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau orang tua membagi hartanya kepada anak-anaknya semasa hidup, itu tidak ada ukurannya, tidak ada batasannya. Boleh saja dia bagi rata kepada semua anak-anaknya, tapi harus dikasih kepada semua anak. Tidak boleh hanya 1-2 anak. Pernah sebuah hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Nu'aim bin Bashir. Sayyidina Nu'aim bin Bashir radhiyallahu anhu, kata beliau, saya dibawa oleh bapak saya ketika saya masih kecil ke hadapan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu bapak saya katakan, "Ya Rasulullah, saya telah memperuntukkan tanah saya yang ada di situ untuk anak saya yang ini, Nu'aim. Tolong," kata ibunya, "tolong sampaikan kepada Nabi supaya Nabi menjadi saksi atas hal ini." Lalu Nabi bertanya, "Apakah kamu memberi kepada semua anak-anakmu?" Sayyidina Bashir mengatakan, "Tidak wahai Rasul, saya hanya beri kepada Nu'aim saja." Maka Rasul SAW katakan, "Saya tidak mau menjadi saksi atas ketidakadilan ini, atas kecurangan ini." Jadi membagi harta, orang tua membagi harta kepada anak-anaknya semasa dia masih hidup, itu hukumnya boleh, dengan syarat dia bagi kepada seluruh anaknya
tidak pilih kasih dan boleh dibagi dengan sama banyak. Tapi tidak boleh kalau berwasiat. Begini, nanti kalau saya meninggal dunia, harta saya kalian bagi rata sesama kalian, antara laki dan wanita sama. Kalau itu pesan seorang ayah, tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena kalau dia sudah meninggal dunia, harta itu menjadi harta waris. Kalau sudah menjadi harta waris, hukumnya menurut hukum Al-Quran. Tidak boleh ikut hukum dia. Tapi kalau dia masih hidup, dia bisa membagikan kepada anaknya secara rata. Nah, kalau terjadi kita ingin membagi rata kepada anak ketika kita masih hidup, hukumnya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Baik, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا شيخنا أستأذن إليكم أريد أن أسأل شيئا. سمعت حكاية المشهورة ولكن لا أعرف هذه الحكاية الجيد، وأنا لما أنظر هذه الحكاية في الكتاب هكذا يا شيخي، حين النبي صلى الله عليه وسلم ينادي زوجاته يعني سيدة خديجة، وينادي يقول زملوني وكذلك. وأنا أتفكر لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم زملوني، لماذا لا تزملين كذلك؟ لأن تلك الحكاية في الضرب المؤنث، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع زوجاته، وأنا لا أعرف هذا الحكاية بالجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan bagian dari hikayah. Itu bagian dari penafsiran ayat. Maaf. Itu bagian dari riwayat yang sahih. Ketika Nabi SAW mengasingkan dirinya di Gua Hira beberapa waktu sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Ketika itu turunlah malaikat Jibril bertemu dengan Sayyidina Rasul SAW. Turun ayat pertama, ayat surah pertama Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra, bacalah. Kata Nabi, ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Ini bukan hikayah, ini hadis sahih. Ma ana biqari. Maka malaikat Jibril pun mendekap Sayyidina Rasul sampai susah untuk bernafas. Dilepaskan kali Iqra. Maka Nabi katakan, saya enggak pandai baca. Ketika Nabi disuruh baca, artinya baca yang tertulis. Tapi Nabi tidak pandai tulis baca. Nabi jawab jujur, saya tidak bisa membaca. Dipeluk lagi sampai saya sesak nafas. Kemudian dilepaskan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhirnya Nabi baca seperti malaikat Jibril ajarkan. Lalu Nabi pun lari dari Gua Hira, masuk ke dalam rumahnya ketakutan. Lalu sampai dia bilang, zammiluni, selimuti aku. Nabi berbicara kepada siapa? Bukan hanya kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, tapi Nabi berbicara kepada keluarga beliau, Sayyidatina Khadijah dan anak-anaknya. Ketika Nabi menyembelih hewan kurban, menyembelih hewan, lalu Nabi katakan kepada Aisyah, Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, tolong berikan kepada teman Khadijah. Besok menyembelih hewan lagi, tolong bagi Khadijah. Datang hadiah, tolong kirimkan ke kawan Khadijah. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, apakah tidak cukup bagimu sayang gadis ini daripada wanita yang sudah meninggal itu? Jadi ada kecemburuan Sayyidah Aisyah. Beliau katakan,
saya tidak pernah cemburu dengan orang yang saya tidak sezaman dengan dia. Saya tidak pernah melihat dia hidup kecuali Khadijah. Karena setiap kali Nabi selalu sebut. Apa jawaban Nabi? Wahai Aisyah, ketika saya tawarkan agama kepada kaum saya, semuanya menolak. Khadijah yang menerima. Ketika saya meminta bantuan kepada kaum saya, semuanya menolak. Tapi Khadijah telah menghabiskan hartanya untuk membantu agama saya. Dan seluruh anak-anak saya dari Khadijah, bukan dari kalian. Berarti yang ada di situ adalah Nabi berbicara kepada orang yang ada di rumah, Zammiluni, zammiluni, selimuti saya, selimuti saya. Setelah diselimuti, baru Nabi mengajak Sayyidah Khadijah untuk ngobrol. Sayyidah Khadijah bertanya kepada Nabi, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu tidak usah sedih, kamu tidak usah takut. Kamu orang yang selalu berbuat baik dan menyambung silaturahim. Kamu tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis sahih bercerita tentang wahyu pertama yang turun dari surah Al-Alaq. Jadi kitabnya bukan pada Sayyidah Khadijah, tapi kitab kepada seluruh ahlul bait yang ada di rumah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala. Khair insyaallah. Silakan. Apabila orang tua kita waktu itu ingin keluar wakaf dan ternyata waktu itu tidak jadi dia wakaf, maka wakaf itu harus dilanjutkan setelah dia meninggal. Kalau orang tua kita punya niat berwakaf, keburu meninggal, tidak sempat. Jadi pertanyaannya, apakah kita wajib berwakaf atas nama orang tua? Kalau hukum wajib tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kalau orang sudah meninggal dunia, semua harta milik ahli waris. Tapi perlu juga direnungkan hadis Nabi yang berbunyi, maaf, pertanyaan pada seorang wanita, ya Rasulullah, inna ummi qad matat, ibu saya telah meninggal dunia. Idza takallama, apabila dia bisa bicara sebelum meninggal, dia akan bersedekah. Atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah untuk ibu saya? Nabi menjawab, tasaddaqi anha, bersedekahlah kamu untuk ibumu. Jadi salah satu perkara yang bijak, perkara bakti seorang anak kepada orang tuanya, yaitu melanjutkan cita-cita orang tua dalam kebaikan. Misalnya orang tua pernah berpikir begini, waktu kita kecil-kecil, kapan ya kita bisa berkorban? Kayaknya kita nggak bisa berkorban. Sepertinya kita nggak bisa berkorban. Memang betul nggak pernah berkorban sampai meninggal. Lalu ketika kita punya kemampuan, kita ingat apa yang diinginkan oleh orang tua kita korban untuk mereka. Orang tua saya pernah ngomong dulu mau wakaf tanah ini, tapi nggak sempat disampaikan karena tidak ada yang mengelola. Sebaiknya bakti kepada orang tua kita lanjutkan niat yang belum terlaksana itu. Itu salah satu bakti yang sebaiknya dilakukan. Apakah harus setuju semua ahli waris? Kalau iya, mesti setuju ahli waris. Nah, karena itu sudah menjadi hak ahli waris. Khair. Silakan. Hari masih hujan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait jika seandainya Dengar. jika seandainya kita tidak senang akan perilaku seseorang, dan jika kita tidak berusaha, maka itu akan mendatangkan mudarat untuk kita. Tapi kalau seandainya kita berusaha hanya jika dibutuhkan saja, apakah itu akan mendatangkan mudarat untuk kita? Apakah? Jika seandainya kita berusaha, kita ada keperluan
buang saja, maka kita akan menjadi apa? Maka itu akan termasuk dalam kita. Insyaallah. Yang pertama, kita tidak menyukainya itu dasarnya agama atau bukan. Kalau sekiranya dasarnya bukan agama, tidak ditolerir oleh agama, kita membenci dia, maka kita tidak boleh melakukan hal itu. Tapi apabila itu alasan agama, saya tidak mau menegur dia. Kenapa? Karena dia sering menyebut-nyebut apa yang telah dia berikan. Saya tidak mau menegur dia. Kenapa? Karena dia sering merendah-rendahkan agama. Apa dasar kita? Kalau dasar agama boleh. Seperti yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar kepada putra beliau sendiri. Sayyidina Abdullah bin Umar kepada anaknya, wahai anakku, saya sampaikan kepadamu satu hadis Nabi, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kamu larang wanita-wanita solat ke masjid, tapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Apa jawaban pada anak Sayyidina Abdullah bin Umar? Kalau saya akan larang. Kenapa? Wanita hari ini tidak lagi solat. Banyak perkara mungkar yang dibuat di masjid. Saya akan larang istri-istri saya, anak-anak wanita saya untuk solat ke masjid. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Saya sampaikan kepada kamu hadis Nabi, kamu jawab dengan pandangan kamu sendiri. La ukallimuka abada. Saya tidak mau bicara dengan kamu sampai hari kiamat. Nah, itu kebencian yang didasari oleh agama. Enggak ada masalah. Maka tidak masuk dalam kategori la yahillu lil muslimin al hajru an akhihi fawqa salasin. Tidak halal bagi seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudara muslimnya lebih dari 3 hari. Tapi kalau itu karena faktor perasaan, karena faktor duniawi. Tapi kalau faktornya agama enggak ada masalah. Kenapa kita benci dia? Dia enggak puasa, dia enggak sholat. Jadi kalau saya ngomong sama dia penting-penting aja. Kalau enggak penting saya enggak mau ngomong. Kenapa? Dia enggak sholat, enggak ada masalah. Kenapa kamu enggak ngomong sama dia? Dia kaya dari saya. Nah, kalau itu alasannya enggak boleh. Tergantung alasannya. Contoh menggibah dan binatang. Kebiasaan menggibah dan binatang. Oh, kalau itu kan alasan agama. Kita nggak mau negur dia. Kalau kita negur dia, langsung cerita 5 menit dah gibah saja. Itu nggak ada masalah. Itu alasan agama. Karena Nabi pernah bersabda, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanattaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Takwalah kamu kepada Allah, selalulah bersama orang-orang yang benar. Almar'u ala dini khalilih. Seseorang berada dengan agama kawannya. Maka seseorang mesti melihat dengan siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan orang yang taat kepada Allah, dia akan terbawa taat. Kalau dia berteman dengan orang yang merusak agamanya, agama dia akan rusak. Almar'u ala dini khalilih. Seseorang bergantung agamanya kepada siapa yang jadi teman. Kita memilih teman karena mempertimbangkan agama kita. Saya berteman dengan dia bisa agama saya baik. Kalau berteman dengan dia saya tinggal sholat. Berteman dengan dia saya tidak berghibah. Kita tinggalkan pertemanan karena faktor tersebut. Itu bagian dari anjuran syariat Islam, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang sering di jalan-jalan, kalau di yang minta-minta itu badannya kuat, sehat, tidak ada kekurangan fisik, masih bisa bekerja, tapi minta-minta apakah seharusnya kita berikan atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, di situ ada 2 pandangan. Ada pandangan tasawuf dengan hadisnya
ada ijtihad ulama fikih dengan pandangannya. Kalau ikut pandangan tasawuf, Nabi bersabda, berikanlah kepada orang yang meminta walaupun dia datang dengan kuda. Berikan kepada si peminta walaupun dia datang dengan kuda. Artinya bisa saja kita lihat dia punya kendaraan, tapi dalam waktu yang sama dia butuh uang. Karena tidak mungkin dia memiliki uang. Maaf, bisa saja dia tidak punya uang, dalam waktu yang sama dia punya kendaraan. Bisa saja dia perlu uang padahal fisiknya kuat. Tapi apabila kita lihat itu sebagai aktivitas dia, rutinitas dia, itu tidak diperbolehkan. Maka tergantung kita lah waktu itu, pandangannya waktu itu bagaimana. Oh lihat, ini memang profesinya minta-minta. Oh jangan. Kenapa jangan? Karena kita juga wujud daripada bukti sayang kepada dia. Istinbat dengan hadis Nabi yang berbunyi, kata Nabi, bantulah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Sahabat kaget, ya Rasulullah, membantu orang yang dizalimi saya bisa. Bagaimana membantu orang zalim? Ada orang zalim kita bantu dia, bagaimana caranya? Kata Nabi, cegah dia supaya tidak berbuat zalim. Nah begitu juga kalau kita lihat dia punya visi yang kuat, dia jadikan meminta sebagai profesi yang Nabi katakan si peminta tidak akan berdaging mukanya di mahsyar, lalu kita tidak mau memberi dia dengan alasan tersebut, itu salah satu pertimbangan yang juga dibenarkan oleh agama, wujud membantu supaya dia tidak terlibat dengan dosa. Tapi kalau mau berpandangan husnuzon, mungkin dia kuat tapi di dalamnya sakit. Mungkin kelihatannya saja kuat tapi sebetulnya dia lemah. Mungkin mereka yang dimaksudkan oleh Al-Quran yang berbunyi, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Kalau demikian adanya kita kasih, itu juga tidak masalah. Jadi sesuai pertimbangan waktu itulah. Tidak bisa kita putuskan, tapi kondisi kita menilai waktu itu bagaimana. Khair, insyaallah cukup karena sudah jam 9 lewat. Kita persiapan salat Isya. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.